Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan setia. Alhamdulillah ya, balik lagi bersama kami di podcast Elbas tentunya di edisi kali ini. Dan sedikit informasi juga untuk rekan setia ya, di suasana yang mendung berangin-angin gitu ya. Semangat sekali nih kami menemani ruang dengar rekan setia di podcast Elbas tentunya dengan segmen pendidikan kali ini rekan setia. Bersama Fa dan juga ada rekan Andrian di samping Fa. Dan kami juga menghadirkan narasumber spesial untuk rekan setia semuanya. Kita akan membahas mengenai pendidikan. Dan insya Allah pembahasan kita kali ini bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sendiri rekan setia ya. Oke, dan sebelum itu rekan setia semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Dan aktifkan notifikasinya juga agar rekan setia semuanya bisa update terus nih ya perkembangan materi apa aja yang bakal kita sampaikan untuk rekan setia setiap minggunya. Oke, kita sapa narasumber kita dulu rekan setia ya. Ada Ibu Patrika. Hai Bu. Ya, halo rekan setia Elbas dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kelihatan Bu ya dari cerahnya gitu ya, cerianya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, edisi kali ini Bu, kita mau menguliknya atau membahas tentang apa sih kira-kira? Ya, jadi saya ini kan kalau di kampus gitu ya, UIN Fatmawati, sekarang sudah UIN Fatmawati Soekarno, tinggal menunggu peresmiannya saja. Itu saya sering mengajar kepada mahasiswa itu mata kuliah tentang perkembangan anak. Nah, di masa pandemi ini orang tua itu kewalahan mendidik anaknya sendiri, karena selama ini mereka itu menitipkan anak dari pagi gitu ya di sekolah gitu sampai sore gitu. Nanti di rumah anak sudah kecapean, jadi orang tua kan tidak tahu nih apa sih yang terjadi oleh anak mereka. Nah, di masa pandemi gitu orang tua itu dituntut untuk bisa, untuk mampu gitu ya, mengasuh anak mereka masing-masing. Mau mampu atau tidak, pokoknya mau tidak mau itu wajib ya. Makanya banyak kita lihat tuh di beberapa rekaman video yang viral gitu, banyak ya orang tua yang memaksa anaknya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pokoknya nih gimana nih, maksain anak harus belajar. Nah, ini pentingnya bahwa ilmu tentang perkembangan anak itu tidak harus dimiliki oleh mahasiswa di prodi pendidikan Islam anak usia dini, tapi calon ibu gitu ya, masyarakat secara umum, agar menjadi orang tua yang the best gitu ya, itu tidak boleh berhenti belajar, karena memang ilmu keorangtuaan itu gitu ya, ilmu keorangtuaan atau yang bahasa kerennya parenting gitu ya, tentang parenting itu memang harus dipelajari oleh calon orang tua, tidak hanya ibu tapi ayah dan ibu. Begitu Bapak. Walaupun nantinya jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi pendidikan itu sangat penting Bu ya. Jadi jangan sampai ada lagi nih rekan setia yang bilang, tamatan S1, S2 tapi nganggur gitu ya. Padahal nggak nganggur penting ya. Banget itu pekerjaan ya. Di rumah itu 24 jam loh. Betul. Yang harus sangat dihargai oleh setiap orang. Mendidik anak itu dia akan mendidik generasi pemimpin di 20 sampai 30 tahun akan datang. Jadi kunci sukses itu ya memang ibu sebenarnya. Walaupun ayah memegang penting di berbagai riset gitu ya, anak yang memiliki kemandirian yang tinggi, kepercayaan dirian yang tinggi, itu sebenarnya dari ayah. Didikan ayah itu sangat penting bagi anak-anaknya. Jadi ibu melahirkan anak yang penuh kasih sayang, lemah lembut gitu ya, punya empati dan simpati yang tinggi. Tapi ayah juga mengajarkan hal-hal yang berada di luar rumah, seperti bagaimana menghadapi orang lain, dia memiliki kepercayaan diri, menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Terus dia bertanggung jawab. Ini semuanya dari ayah. Jadi peran ayah dan ibu itu sebenarnya seimbang, sama, saling melengkapi mereka. Jadi kalau ada yang bilang itu anakmu tuh diurus, wah
Itu saya langsung gitu ya mengerti, loh kok begitu anakmu. Emang Padahal hanya sama, ibu gitu ya, iya, padahal sama. betul. Iya. Oke, dan ke perkembangan anak ini sebenarnya. Oke. Perkembangan yang dimaksud di sini nih perkembangan yang seperti apa nih? Iya, jadi dalam istilah psikologi perkembangan ini kan masuk dalam psikologi khusus Mbak Fah. Perkembangan ada satu lagi istilah itu disebut dengan pertumbuhan gitu. Kalau pertumbuhan itu dalam teorinya itu hal-hal yang nampak secara fisik. Jadi misalnya anak yang bertambah tingginya, misalnya tumbuh gigi gitu ya, itu pertumbuhan karena nampak dan bisa diukur gitu. Nah kalau perkembangan itu tidak nampak karena bentuknya adalah konsep anak bisa memahami gitu ya. Jadi lebih kepada kognitifnya, bahwa dia bisa mulai berbicara, itu kan perkembangan gitu. Tapi walaupun sebenarnya bisa diukur dengan teori-teori khusus perkembangan gitu ya. Dan cara pengukurannya tidak langsung kalau dia perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan itu bisa diukur langsung gitu, dan kasat mata semua orang bisa melihat. Jadi ada beda antara perkembangan dan pertumbuhan. Tapi di antara keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Iya, karena anak yang sehat itu anak yang pertumbuhannya baik. Jadi misalnya anak itu harus tumbuh gigi ada rentang usia nih dalam teorinya. Misalnya tumbuh gigi itu dari usia, ada yang lebih dulu ya, 4 bulan, 6 bulan gitu secara teori, sampai kepada usia 1 tahun. Nah itu harus diperhatikan benar oleh orang tua gitu, bahwa oh anak ini sudah tumbuh gigi, artinya masa rentang pertumbuhan yang dialami bagus kan begitu. Nah kalau perkembangannya misalnya anak ini kok harusnya 3 bulan itu sudah bisa tengkurap misalnya, sudah bisa tengkurap gitu ya. Nah ibu-ibu harus mulai agak waspada dan mewarning dirinya ketika anaknya udah usia 6 bulan masuk 7 bulan kok tengkurap nggak bisa gitu. Ini ada apa? Harus mewarning. Artinya di antara keduanya itu mungkin kurang rangsangan secara fisik. Akhirnya otak belum bisa merangsang fisiknya untuk bagaimana cara tengkurap gitu. Nah, kedua teori antara perkembangan dan pertumbuhan itu sangat berkaitan, Mbak Fa. Jadi orang tua di rumah ketika berbicara tentang perkembangan dan pertumbuhan itu semuanya harus sinkron. Jadi ada yang disebut dengan usia biologis, ya, ada yang disebut dengan usia biologis, ada yang disebut dengan usia psikologis. Ya, jadi kalau usia biologis itu kelahiran. Jadi kita lahir misalnya di tahun 90-an nih. Ya begitu ya. Nah, tapi usia psikologisnya berapa? Inilah yang disebut dengan kedewasaan. Jadi perkembangan itu muaranya adalah kedewasaan. Di dalamnya ada kebijaksanaan, anak itu kemandirian gitu ya. Kadang banyak orang yang usianya sudah tua, tapi usia psikologisnya tidak sama dengan usia biologis. Ya, nggak balance. Paham ya maksud saya ya? Tidak sejalan antara usia biologis dan usia psikologisnya. Jadi makanya banyak tuh ya orang yang bilang bahwa kedewasaan itu tidak tergantung usia. Nah inilah kaitannya usia psikologis dan usia biologis itu gitu. Nah orang tua harus paham betul agar anaknya ini nanti sehat secara lahir dan batinnya. Jadi usia biologis dan psikologisnya itu sejalan. Oh pertumbuhannya di usia 1 tahun harusnya dia sudah bisa mulai berjalan kan gitu ya. Kalau di usia 2 tahun dia belum bisa berjalan, berarti harus mewarning. Ada kaitannya, itu pertumbuhan dan perkembangan. Rangsangan pertumbuhannya ada di motorik kasarnya, gitu ya, kaki-kakinya ini. Perkembangannya adalah kepada rangsangan pikiran, otak. Jadi kan manusia ini digerakkan oleh otak semuanya, agar bisa menggerakkan semua gerak otot-otot kasarnya. Nah, itu ada pengaruh semua. Jadi orang tua itu tidak bisa serta-merta kalau di rumah gitu ya belum memberikan pengetahuan kepada anak, belum memberikan pengalaman, tapi orang tua menganggap anak ini sebagai orang dewasa mini.
dia ini udah ngerti nih, tiba-tiba langsung dimarah gitu, bodoh gitu, kok itu aja nggak bisa, kan begitu ya yang keluar. Padahal memang anak nggak bisa, anak belum ngerti gitu loh. Jadi orang tuh di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Hey, pemuda mahasiswa, jangan merokok di kampus, di sekolah. Jangan merokok di situ. Rokok itu mubazir, habiskan duit. Gak ada manfaatnya. Hey friend, lebih baik gak usah merokok. Betul. Saya Andi Pratama, peraih medali emas tingkat nasional pada Olimpiade Sains Nasional bidang studi matematika. Rokok? No way. Saya Diki Yukanain, saat SMA peraih medali perunggu bidang studi biologi pada International Biology Olympiad di Taipei, China. Tinggalkan rokok sekarang juga. Saya Andika Pratiwi, saat SMA peraih medali perak bidang studi kimia pada International Chemistry Olympiade di Ankara, Turki. Ingin sukses dan berprestasi? Jangan merokok. Raih prestasi tanpa rokok